Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah ibu senang mendengarkannya. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Udah ya. Coba lihat kiri kanannya ada sampah nggak? Tidak ada ya. Oke, kalau ada sampah boleh dibuang nak ya di tong sampah. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita baiknya berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, kita belajar mari kita berdoa. Doa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak ibu, kita awali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ibu minta tolong kepada Farunisa, mana Farunisa? Ya, jadi dirjen. Kepada anak ibu silakan berdiri semuanya. Oh, enggak salah ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak ibu, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai kegiatan, ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Di saat guru menjelaskan, di saat kamu nanti nonton video, tolong kita saling memuliakan, ya, saling menyimak, ambil informasinya, ambil ilmunya, jika perlu nanti buat di catatan kamu poin-poin pentingnya, ya, paham? Ya. Sebelum kita masuk materi kita ini mata pelajarannya bukan informatika ya nak ya, tapi coding dan kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar sebelumnya coding? Belum? Coding itu dia identik dengan instruksi yang berhubungan dengan komputer. Misalnya kayak kamu menghidupkan komputer, kamu pasti tekan tombol. Nah, menekan tombol itu merupakan instruksi yang akan dilakukan oleh komputernya. Kalau kamu tekan tombolnya, berarti nanti komputer akan memproses menghidupkan komputernya. Nah, itu ada codingnya, dibuat oleh seorang programmer. Sama kayak contohnya buat game, nah itu pakai coding, ya. Kemudian kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau AI tahu? Nah, itu dia bahasa Inggrisnya AI, bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ya. Nah, untuk judulnya yaitu memahami cara berpikir komputasional. Ya nak ya. Dia hampir mirip dengan informatika. Coba anak ibu bayangkan, kalian sedang bingung karena kamar kalian sangat berantakan, ya. Kemudian ada mainan ada di mana-mana, buku di lantai dan pakaian berserakan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan pertama kali untuk membersihkan atau membereskan atau merapikan kamar tersebut? Siapa yang bisa? Coba berpikir. Ada yang bisa nggak? Apa? Melipat selimut? Bisa? Apa lagi? Coba perhatikan dulu nak.
Mainan ada di mana-mana, buku di lantai, dan pakaian berserakan. Kira-kira apa yang kalian lakukan pertama kali? Pakaian. Pakaian, betul pakaian? Ayo fokus. Mainan. Pertama kalian bereskan dulu. Selesai mainan, nyapu bukan bukan nyapu, salah, buku di lantai dibereskan, disusun di rak-rak. Kemudian apa lagi? Pakaian dirapikannya bagaimana? Dilipat, masukkan ke dalam lemari. Nah, itu saat ini kalian tanpa disadari kalian sudah berpikir komputasional. Kalian melakukan kegiatannya secara berurut. Yang pertama, mainannya ada di mana-mana, kalian kumpulkan, kalian rapikan, ya kan? Kemudian yang kedua, buku di lantai. Kalian rapikan juga, kalian taruh di rak buku. Kemudian apa lagi? Apa yang akan kalian lakukan? Pakaian berserakan. Apa yang kalian lakukan? Lipat, simpan ke dalam lemari. Nah, itu urutan-urutan yang kalian lakukan, yang kalian pikir berdasarkan berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu berpikir kritis, logis, ya, sesuai dengan aturan-aturannya. Lanjut. Kita dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran, Mak. Yang pertama, memahami dan menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Ya. Yang kedua, menguraikan komponen atau landasan utama yang ada pada berpikir komputasional. Ada 4 itu, nanti kamu akan tahu. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kamu sudah jawab, ya kan? Di dalam kamar berserakan, ada buku, ada pakaian, ada apa lagi? Ada mainan yang berserakan. Kalian mencari satu solusi bagaimana supaya ruangan ini bersih. Solusi terhadap masalah besar, ya, kamar yang berantakan atau berserakan. Oke. Bu, manfaatnya apa, Bu? Manfaat pembelajaran. Yang pertama, memecahkan masalah dengan efektif. Ya, yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis. Tadi saat Ibu kasih pertanyaan, kamu berpikir nggak? Iya kan? Nah, kamu mencoba menganalisis apa yang dilakukan pertama ya, apa yang kedua ya, apa yang ketiga ya, supaya mencapai tujuannya, yaitu kamar menjadi bersih. Kemudian, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ini nanti bisa jadi kamu saat belajar coding, kamu membuat sebuah game, ya, meningkatkan kreativitas kamu dan inovasi kamu. Keempat, membuat rencana yang jelas dan terstruktur. Rencananya kayak tadi kamu kamar berserakan nih, ya kan? Kemudian kamu pasti merencanakan apa yang duluan kamu lakukan, apa yang duluan kamu bereskan, ya kan? Akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien.
Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping BIS. Oke, sebelum kita bentuk kelompok, Ibu mau tanya dulu, apa yang kamu pahami dari video ditampilkan tadi? Tentang? Iya, Zura, tentang algoritma. Ada tadi ya. Apa lagi? Tentang komputasional, betul. Ada lagi? Tentang penyelesaian sebuah masalah. Iya, bisa. Apa lagi? Ayo. Tadi udah nonton loh, masa nggak ada satupun yang sangkut di kepalanya? Tentang dekomposisi. Apa lagi? Pengenalan pola. Hanya Zura ini, yang lain kemana? Saat nonton video. Apa lagi, Nak? Abstraksi. Ya, betul. Saufa. Apa lagi, Nak? Contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia isi videonya, ya kan? Yang pertama tadi tujuan pembelajarannya anak ibu harus paham apa itu berpikir komputasional. Sudah tahu apa pengertiannya? Berpikir komputasional adalah berpikir secara logika, logis. Untuk apa?
untuk menyelesaikan masalah. Di mana masalahnya? Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sana ada disampaikan 4 komponen atau landasan utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi sudah disebutkan Zura, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Di informatika kita sudah belajar kan algoritma? Nah, dekomposisi itu artinya dia suatu masalah besar dibagi menjadi kecil. Contoh, cuci piring. Cuci piring itu adalah kita anggap dia masalah besar. Kemudian kita bagi dia bagian kecil-kecilnya. Apa itu bagian kecilnya, Bu? Yang pertama, ini dalam penyelesaian ya. Yang pertama kita siapkan dulu piring kotornya, ya. Yang kedua, siapkan air untuk pembilasnya. Yang ketiga, siapkan sabunnya. Yang keempat, cuci piringnya. Yang kelima, bilas dengan air bersih. Yang keenam, keringkan dia di rak piring. Nah, itu dia bagian-bagian kecilnya. Selesai kan masalahnya kan? Tuh. Kalau yang kedua adalah pengenalan pola. Contohnya itu diterapkan pada seperti kamu ketahui di pelajaran matematika. Kalian sudah belajar tentang pola? Sudah kan? Nah, itu dia terhubung ke sini. Nanti kita ada LKPD, siapa yang dapat tentang pengenalan pola, berarti dia bisa jawab, silakan. Kalau nggak bisa jawab, tanya sama Ibu, ya. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi ini memisahkan masalahnya, bagian-bagian masalahnya itu yang penting-penting saja. Kalau tidak penting atau tidak detail, buang. Contoh, misalnya anak Ibu pergi ke sekolah. Ke sekolah itu melewati jalan besar. Ya, berarti jalan kecilnya nggak usah lagi kamu sebutkan. Ya, kamu melewati jalan Sudirman, kemudian masuk ke jalan Patimura, sampailah ke sekolah SMP Negeri 1. Kalau jalan kecilnya nggak perlu disebutkan. Karena nggak semua orang tahu tentang jalan kecil yang kamu kasih tahu itu. Ya, tapi kebanyakan orang pasti tahu jalan besar, ya nak ya. Kemudian ada algoritma. Algoritma kita sudah belajar kemarin, sebuah langkah-langkah ya, yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Sampai di sini anak Ibu paham? Paham. Kalau gitu, Ibu akan berikan kamu LKPD, duduklah berdasar kelompok kamu. Yuk, silakan berdiri. Berdiri, duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah? Oke, baik. Kalau gitu, Ibu langsung saja ya. Kira Ibu kamu duduk acak-acakan tadi. Nah, ini LKPD-nya ada 5. Nanti kamu pahami. Kalau tidak paham juga, boleh tanyakan ke Ibu. Ya, nak ya? Ada LKPD dan ada juga bahan bacaan untuk kamu. Waktunya nggak banyak-banyak. Silakan kerjasama untuk mempercepat, mempersingkat waktunya. Ya, kalau lama-lama nanti kita bisa kehabisan waktu. Nih. Kerjasamalah yang baik supaya hasilnya juga baik. Ya. Waktunya 20 menit cukup? 25. Oke, silakan. Ya. Pola ini bisa kayak satu. Gitu ya, Bu. Saya. Ini, coba duduk dulu. Tunggu ya, sabar ya. Coba baca dulu pengenalan pola. Ya, ini soalnya LKPD-nya matematika. 1 ke 2. Apakah dia dijumlah atau dikali atau dikurang atau di Ayo, 1 ke 2. 1 ke 2. Iya apa kan? Ayo. Bukan kode. Ibu tanya. 1 ke 2 ini berapa ini? Langkahnya atau jaraknya atau dia dijumlahkah atau dibagikah ini? Pola. Dijumlah berapa? Dijumlah berapa? Dijumlah berapa ini? 1 ke 2.
Yuk. Tiga, Bu. Tiga. Yang benar. 1 ke 2. Berarti Kali. Agak susah ya. nah, ini dia pola. Ya. Kemudian 2 ke 4. Wah. Kali 2. Oh. Nah, Paham. kemudian 4 ini Kali. Ada Bu tadi. bukan kali sayang, tambah. Iya. Ya, tambah berapa? 3, Bu. Nah, selesaikanlah. Bu. Ya, tunggu. Bikin bacaan kamu. Iya, itu LKPD-nya. Untuk LKPD paham nggak? Menca 88. Ini judulnya apa? Pengenalan pola. Ibu kasih sampel 1 ya. Mana? Iya. Enggak. Oke, baik anak ibu. Halo. Hai. Oke, karena semuanya sudah siap kelompoknya menyelesaikan masalah, kita akan presentasikan per kelompok. Seperti biasa kalau presentasi, siapa MC-nya, siapa yang tukang bacanya, siapa yang menutup, ya. Kalau mau sama-sama boleh. Ibu mau yang maju kelompok 4, mana kelompok 4? Silakan. 11 ditambah Oke. 5, Ibu, 16. maaf Ibu potong sebentar. Coba kelompok ini ke belakang. Kita kasih lihat temannya apa soal dari kelompok 4 ya. Coba sini. Jelaskan dulu. Kelompok 4 dia mendapatkan soal tentang pengenalan pola. Anak Ibu bisa lihat ya. Jangan ditutup nak, teman kamu mau lihat. Ya, nomor 1 soalnya 1247 Nah, kemudian nomor 2 seperti itu juga ada yang kosong. Nah, mereka mencari polanya, ya. 14 kurang 2 menghasilkan 12. 12 kurang 3 menghasilkan 9. 9 kurang 4 menghasilkan 5. 5 kurang 5 menghasilkan 0. Ada yang mau menambahkan pertanyaan? Paham nggak polanya nak yang ditemukan oleh kelompok 4? Paham ya? Paham, Bu. Apa Zura? Yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian. Polanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pembagian nggak ada ya nak ya. Dah, tidak ada yang menambahkan. Kalau gitu boleh tutup. Sekian presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan nak. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Kami dari kelompok 3 yang beranggota Zura, Naja, Aini, Goh, Rafansa, dan David. Kami akan menjelaskan dekomposisi dengan masalah mencuci piring yang akan dibacakan oleh Azura. Ya, silakan. Anak Ibu silakan simak. Menyiapkan piring kotor, menyiapkan air untuk membilas piring yang telah dicuci, lalu menyiapkan sabun cuci piring, lalu cuci piring kotor tersebut hingga bersih dan bilas piring tersebut setelah dicuci dengan bersih. Dan terakhir susun piring tersebut di rak piring untuk mengeringkan piring tersebut. Apakah ada yang mau ditambahkan? Apakah ada yang mau menambahkan? Tidak. Membuka keran? Membuka keran termasuk nggak? Mana tahu mereka pakai apa? Pakai ember. Iya, dia sudah siapkan air. Oke. Ada lagi?
Tidak? Kalau tidak, oke, silakan ditutup. Berarti sudah paham. Sekian presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan kelompok 2 mengepel lantai kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kami yang akan dibacakan oleh Nisa. 1. Siapkan pel dan ember. 2. Isi air ke dalam ember secukupnya. Ya, 3. Tuangkan sabun pel ke dalam air. ya. 4. Aduk air yang ada di dalam ember hingga sabun merata. 5. Masukkan pel ke dalam ember. 6. Angkat pel lalu peraskan pel tersebut. 7. Lalu pel lantai hingga bersih. Oke, bagaimana pendapatnya? Coba kasih temannya ada yang mau Apakah ada pertanyaan? Kalau mau menambahkan tunjuk tangan nak ya, biar ibu tahu siapa yang menambahkan. Ada? Nggak ada? Tidak ada, berarti sudah oke ya. Oke, silakan nak. Tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Halo. Halo. Oke, baik karena Ibu terima kasih sudah mau mengerjakan tugas LKPD dengan baik ya. Sudah mau juga presentasi, sudah ada perkembangan ya dari yang sebelum-sebelumnya. Anak Ibu udah berani tampil. Cuman tadi ada satu kelompok yang Ibu lihat, kamu aja. Persiapannya tidak matang. Padahal Ibu udah bilang sebelum-sebelumnya, kalau mau maju ke depan, presentasi, matangkan dulu kesepakatan kamu, siapa yang MC, siapa yang membacakan, siapa yang menutup. Ya. Next, kalau kita ada lagi presentasi, Ibu mau ada perubahan dari kelompok yang kurang tadi. Ya. Kita belajar, nak. Kalau belajar artiannya adalah siap untuk salah. Belajar lagi sampai kita sempurna. Ya, jadi jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk salah. Sampai di sini paham? Oke, udah sampai di penghujung kita. Kamu sudah menyelesaikan LKPD dengan baik. Apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yuk. Siapa yang bisa menyimpulkan? Artiannya adalah menyebutkan kembali apa yang kamu dapat saat kita belajar tadi. Iya. Tunggu, siapa namanya? Lupa Ibu? David. Ya, silakan David, berdiri David. Ibu suka nih anak yang aktif nih, ayo. Ya, simpulkan. Apa aja yang kamu dapat dari kita belajar tadi? Ya, cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Zura, berdiri, bantu, ayo. Iya, itu dia ya pengertiannya. Kemudian apa lagi David? Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, memahami tentang dekomposisi, abstraksi, kemudian pengenalan pola, kemudian algoritma. Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma.
berakhirlah kegiatan kita ya nak ya. Untuk kesimpulannya nanti Ibu lihat dari catatan kamu, silakan dicatat di buku catatan tentang materi hari ini. Bisa? Bisa ya? Oke, baik. Kalau gitu silakan kita tutupi dengan doa. Silakan Ketua, kita tutup dengan doa kegiatan kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak ibu. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua.